nulis di kertas kata-katanya supaya lebih nempel lagi kata-katanya ini nge-spellnya gimana. Gitu sih kalau tips dari Ana. Oke. Gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau menurut Kak Bara sendiri, apa sih yang Kak Bara pelajarin selama mengikuti berbagai lomba itu? Kayak nambah ilmu nggak sih atau enggak? Kalau dari nambah ilmu sih lumayan, nambah kayak kalau public speaking jadi lebih ngerti gimana cara ngomongnya, terus body language-nya gitu. Habis itu juga kalau buat spelling bee ya nambah kosakata. Tapi itu yang paling ngefek setelah ikutan lomba tuh jadi kalau apa bilang kayak kalau ikutan lomba gitu jadi udah nggak terlalu deg-degan. Habis itu kalau misalnya kalah itu udah nggak terlalu sedih lagi karena udah terbiasa gitu. Jadi mentalnya udah lumayan keasah. Iya, jam terbangnya ya udah tinggi. Jadi semakin tinggi jam terbang, semakin terbiasa lah kita dengan situasi yang ada pas lomba gitu. Kalau Kak Bara sendiri apa sih yang Kak Bara rasain em, apa namanya untuk bisa menjadi pemenang di berbagai lomba? Itu rasanya gimana sih? Awalnya sih kan, alhamdulillah sih seneng banget sih. Apalagi pas baru awal-awal menang, itu seneng banget. Tapi Soalnya nyangka nggak sih? dari SD pun nggak pernah menang. Sekalinya menang tuh kayak nomor Mm-mm, 7 mm-mm. gitu. Iya. Jadi pas Kok berhasil terus seneng banget. tapi kalau pas SD dulu, apakah memang cara belajarnya berbeda sama di SMP atau memang pas SMP lebih serius gitu belajarnya? Aslinya sih pas lagi SD juga serius, tapi nggak tahu Hmm, kenapa ya belum diizinin sama Allah buat menang. Jadi baru gitu. hasilnya pas SMP. Iya, soalnya Kak Bara nih kayak menang, 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 menang kayak strike gitu loh. Apa namanya? Iya, berturut-turut gitu menangnya. Itu kan jarang tuh di dunia ini ada orang yang bisa kemudian menang berturut-turut berbagai lomba gitu kan. Mungkin Kak Bara nih salah satu speller yang Indonesia punya yang terbaik gitu kan. Amin. Nah, itu teman-teman dari sedikit kita ngobrol-ngobrol sama Kak Bara. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung raise hand atau mungkin mau di chat juga boleh atau mau langsung ngomong juga boleh. Silahkan, ada nggak yang mau ditanyain sama Kak Bara? Ah ya nggak usah malu. Kalau malu chat aja deh. Iya, mungkin sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk, kita lanjut bertanya lagi ya. Nah, kalau untuk Kak Bara sendiri, rencananya ke depan bagaimana? Apakah bakal terus ikutan lomba spelling bee dan speech atau mau explore ke bidang lain misalnya atau gimana? Nanti kalau misalnya apa, insya Allah sih nanti bakal pindah ke bidang lain. Mungkin ntar udah nggak ada hubungannya sama Inggris lagi bahkan. Jadi kalau misalnya udah spelling bee terus udah dapat yang cukup prestisius gitu, menang di lomba yang cukup bergengsi, mungkin nanti pindah ke speech. Nanti kalau di speech juga udah lumayan lah, nanti bakal pindah sih. Mungkin bakal pindah bidang. Kira-kira kemana tuh pindahnya? Biasanya sih ya, anak pengen kayak ke general knowledge sama matematika gitu. Sains Aku sih gitu nggak ya. jago-jago amat. Tapi kalau Kak Bara sendiri percaya percaya nggak sih kalau bakat itu lebih mempengaruhi daripada usaha? Apa Enggak pendapat sih. apa pendapat Kak Bara tentang bakat? Tuh. Kalau bakat sih kayaknya sih nggak terlalu ngefek. Yang ngefek tuh kerja kerasnya. Soalnya Ana tuh dari SD pun bahasa Inggris Ana walaupun nilainya lumayan bagus, tapi tuh kayak untuk percakapan sehari-hari itu nggak terlalu bagus. Grammarnya kurang tahu. Tapi setelah latihan, belajar berbulan-bulan kan buat spelling bee ini, ya alhamdulillah jadi bisa menang. Berarti bakat itu nggak berguna kalau misalnya nggak ada kerja kerasnya ya. Setuju. Iya.
Ini ada yang mau ditanyakan, silahkan. It's okay, Kemal. We're chill here. Iya, jadi pertanyaan berikutnya itu apa ya tadi? Ayo dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum nanti Kak Bara leave. Kak Bara ini by the way juga belum pernah ke Kavila ya. Jadi dari awal dia sudah online. Dia belum ngerasain Kavila, belajar di Kavila langsung. Nanti insya Allah bakal ketemu sama teman-teman di tahun ajaran berikutnya. Ini sepertinya ada chat yang masuk. Tapi tidak. Kenapa? Kenzo. Kenzo ada yang mau ditanyakan ke Kemal mungkin? Kalian sudah pada kenal belum sih anak-anak ini yang baru? Belum ya? Oke. Apalagi ya? Ayo dong teman-teman. Itu dia Santai nanya, Kak. aja. Lawannya berapa orang kalau spelling bee? Oh iya ini Kemal. Random sih, tergantung lombanya. Kalau kalau di lomba itu yang daftar banyak, ya bisa banyak pesertanya. Kalau itu sampai 200 bisa. Tapi kalau sedikit itu juga bisa. Kayak contohnya pas Ana IF regional mana tuh Gajah Mada itu cuma 5 orang. Jadi gampang banget. Nah, tapi pas IZFest itu yang lomba pertama kali Ana pas join Kalvila School English Team ini, itu 100 peserta dan qadarullah Ana belum menang. Iya. Ada pertanyaan masuk lagi nih dari Kenzo. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa percaya diri untuk ikut berbagai kompetisi? Pertama-tama sih pasti nggak percaya diri, pasti deg-degan banget gitu. Kayak bahkan kadang ngerasa kayak pengen cepat kalah aja biar cepat selesai. Tapi ya pas awal-awal harus dipaksain dulu ikutan lomba, ngerasain kalah, ngerasain menang. Nanti lama-lama juga bakal percaya diri. Jadi nggak ada tipsnya, harus jam terbang lah. Gitu. Wah, keren banget ya teman-teman. Jam terbang berarti ya udah coba aja dulu gitu kan. Kalau kalah nggak apa-apa ikut lagi gitu. Ikut lagi sampai nanti terbiasa. Gitu ya kira-kira kabarnya ya. Iya. Coba ini ada lagi yang masuk. Dari Bilal, lawannya dari negara mana aja pas lawan antar negara? Ingat nggak kabar? Waktu itu yang pas di Universitas Teknologi Mara itu ada dari Indonesia, Malaysia, sama India 1 orang. Itu doang sih. Iya, gitu. Terus pas IZFest juga ada lawan dari Malaysia nggak? Juga nggak sih? Kalau nggak salah. Ada kebanyakan itu Malaysia sama Mm-mm. Indonesia. Sama ada satu juga sih dari mana ya? Nomor teleponnya tuh kalau nggak salah awalnya 92 gitu. Entah dari negara mana. 92 atau 920 gitu. Kayaknya India deh. Oke, anyway, mungkin coba Kak Dava panggil satu-satu ya. Biasanya kalau nggak ditunjuk nih agak malu bertanya. Coba dari Azki. Ada nggak dari Azki yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke. Kalau ada nanti langsung chat aja ya atau unmute. Iya, Kak. Kalau dari Aga ada nggak Ada apa? pertanyaan? Enggak. Oke. Dari Ezi? Belum. Oke, kalau ada nanti tinggal di chat saja. Dari Fatan? Hello. Enggak ada. Enggak ada, Kak. Oke. Kalau dari Haikal? Enggak ada, Kak. Oke. Kalau dari Harif? Assalamualaikum, Kak. Pas di Malaysia jurinya dari mana aja, Kak? Oh ini yang nanya siapa ya? Haris. Oh dari Harif ya.
Gimana Bara pas yang lomba yang ini? Jurinya dari Pas Malaysia, kalau dari yang Malaysia itu jurinya dari Malaysia juga. dari kampusnya ya. Iya, kayaknya gitu deh anak-anak kampus sama dosennya. Mm-mm. Oh, gitu ya, Kak. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Iya, good question. Ayo, ayo siapa lagi? Mungkin dari Thakif? Enggak, Kak. Iya, oke. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya masih mau nanya-nanya juga, bisa chat aja Kak Baranya langsung ya. Nggak apa-apa ya Kak Bara? Iya, ya. Lewat Nanti WA. Anda taruh nomor di chat. Iya, Masya Allah. Oke. Nah, terakhir nih pertanyaan buat Kak Bara. Uh, um, what do you say about joining KSET for our new students? Jadi kayak Kak Bara kira-kira merekomendasikan nggak anak-anak teman-teman sekalian ini untuk masuk Villa School English Team dan kenapa? Gitu. Kalau Ana sih merekomendasikan, soalnya Kavila School English Team ini jadi bisa kayak ajang kita buat berprestasi, dan bisa jadi langkah pertama untuk ikutin lomba-lomba berikutnya yang mungkin bahkan nggak dari bidang bahasa Inggris ini. Ada lagi mungkin? Kayaknya itu deh. Itu aja. Iya. Oke, thank you so much Kak Bara sudah hadir ke Welcome. siang ini. Semoga Ramadannya, karena udah libur ya, semoga Ramadannya lancar. Dan nanti juga pas sudah masuk lagi ya, ujiannya lancar, belajarnya juga lancar. Dan kita semoga bisa bertemu secara langsung ya di Kavila Amin, untuk amin. belajar bareng nanti, untuk lomba bareng juga. Amin. Oke, kalau begitu Kak Bara bisa melanjutkan aktivitasnya. Tapi kalau mau stay juga nggak apa-apa, ngeliatin teman-teman di sini. So, thank you Kak Bara. Welcome. Oke, Assalamualaikum. salam. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kurang lebih dari Kak Bara. Teman-teman sudah dengar sendiri gimana pengalamannya berlomba, terus juga memenangkan berbagai macam lomba tersebut. Meskipun belum pernah hadir ke Kavila gitu sebagai santri apa namanya offline. Oke, sekarang Kak Dafa ingin memperkenalkan sedikit tentang Kavila School English Team. Jadi Kavila School English Team ini dia itu baru banget berdiri teman-teman. Baru berdiri di tahun 2021. Ini adalah logonya diupload ketika pertama kali berdiri sekitar bulan Januari, tapi ini telat uploadnya. Tapi sebelum itu kita ada yang namanya Kavila School Spelling Bee Team. Jadi kalau dulu kita lomba yang kita ikutin itu cuma satu jenis, yaitu lomba spelling bee, lomba mengeja dalam bahasa Inggris. Kalau teman-teman lihat Instagramnya nih, ini spelling bee semua nih, yang kuning-kuning, yang oranye-oranye nih sampai ke bawah spelling bee semua. Tuh, bahkan kita dari 2012 itu sudah aktif ya ikut berbagai kompetisi spelling bee, baik itu regional, nasional maupun internasional. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Ini ada banyak banget soalnya prestasi yang kita punya, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi mulai 2021, bentar maaf. Tapi mulai 2021 kita melebarkan sayap ke berbagai bidang juga. Jadi mulai tahun ini kita ikutan pidato, kita juga ikutan English Olympiad, kita juga ikutan, sementara ini baru itu sih. Tapi harapannya ke depannya kita bisa ikut yang lain-lain juga gitu. Seperti misalnya puisi atau mungkin lomba esai. Esai kita udah pernah ikut. Nah, yang belum pernah ikut tuh mungkin membaca berita, juga debat, model United Nations. Banyak banget lomba bahasa Inggris itu yang nanti bisa teman-teman explore sendiri gitu ya. Nah, sekarang Kak Dava ingin menjelaskan tentang Kavila School. Ini kenapa nih nyoret sendiri? Talent Search. Tapi sebelumnya ada nggak yang teman-teman mau tanyain tentang Kavila School English Team itu sendiri? Ada nggak?
Kita kasih 1 menit. Tidak usah malu, santai aja. Oke, kalau memang belum ada, nggak apa-apa. Kita akan melanjutkan ke seleksi Kafila School. Kafila School English Team Talent Search. Kita singkat jadi TS ya. 2021. Kelihatan ya whiteboard-nya? Kalau kelihatan mungkin bisa di raise hand atau... Kelihatan. Oke. Kelihatan Kak. Oke. Kafila School English Teams Talent Search adalah ajang di mana teman-teman akan diseleksi berdasarkan kemampuan bahasa Inggris dasar yang teman-teman punya. Untuk kemudian nanti masuk ke Kafila School English Team. Gitu. Jadi teman-teman semua akan diseleksi nih untuk bisa masuk ke tim gitu. Seleksinya sebenarnya nggak susah. Kita cuma pengen tahu 2 skill dari teman-teman ya. Yang pertama itu adalah spelling. Dan yang kedua adalah pronunciation. Pronunciation. Apa itu spelling? Ada yang tahu nggak? Mengeja. Iya, betul sekali. Atau ejaan. Kalau pronunciation? Menyebut. Iya, betul. Atau sinonimnya pelafalan gitu ya. Jadi Kak Dava sebagai penasihat ya, atau coach di Kafila School English Team, pengen tahu nih kira-kira teman-teman sudah sejauh mana kemampuan mengejanya dan kemampuan melafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Jadi nggak berat ya, teman-teman nggak disuruh ngafal apa gitu misalnya. Mungkin akan disuruh sedikit menghafal kosakata, tapi yang diujikan tuh bukan artinya ya, tapi ejaannya. Kayak misalnya ada kata bahasa Inggris tuh misalnya table, misalnya table. Jadi Kak Dava akan sebutkan table, teman-teman harus tulis nanti di pas seleksi ya. Table itu gimana sih tulisannya? Oh, Table gitu. Nah, gitu. Gitu ya. Nanti untuk spelling testnya, insya Allah kita akan ada, nggak kelihatan. Kita akan mempunyai 25 soal atau 25 kata. Nah, kalau pronunciation nanti, jadi untuk spelling ini teman-teman akan didiktekan 25 kata, kemudian teman-teman harus menulis kata tersebut dengan ejaan yang benar, begitu ya. Kalau pronunciation ini teman-teman akan diminta untuk membaca nggak muat ya, kita tulis di bawah aja. Ini Maaf Kak, itu ya. yang 25 kata ditulisnya di mana ya Kak? Itu nanti ketika seleksi. Jadi teman-teman bisa menulis di kertas, terus nanti kertasnya difoto atau di scan, kemudian dikirimkan lewat WhatsApp PM. Gitu. Seleksinya kapan ya Kak kalau boleh tahu? Nah, kapannya itu nanti kita diskusikan dulu ya teman-teman, karena pastinya kita punya jadwal yang berbeda-beda. Nanti Kak Dava akan memberikan beberapa opsi. Nanti kita akan sepakatin bersama ya. Karena ini juga baru 10 malam terakhir kan, mungkin teman-teman ada mau itikaf, ada yang mungkin ingin persiapan lebaran dan seterusnya gitu. Kenapa saya masih ujian sampai minggu depan, Pak? Nah, ini juga ada yang ujian. Mungkin nanti akan dilaksanakan setelah lebaran barangkali ya. Kita akan diskusikan lagi setelah ini. Nah, ya gimana? Silakan. Ada yang mau bertanya?
Kalau pronunciation, teman-teman akan diminta untuk membaca satu paragraf dalam bahasa Inggris. Gitu. Dan tidak akan dibenarkan ya. Jadi Kak cuma pengen tahu aja. Teman-teman udah sejauh mana sih kemampuan membaca teksnya gitu. Kemampuan melafalkan kata-katanya. Itu aja, 2 tes ini aja. Terus dari 2 tes ini akan ada berapa yang dipilih untuk masuk ke tim bahasa Inggris? Nah, itu mungkin pertanyaannya ya. Jawabannya adalah minimal 1 orang ya. Jadi outputnya nanti minimal 1 orang, 1 student yang kita pilih, tapi nggak menutup kemungkinan semuanya bakal terpilih. Kalau misalnya semuanya terpilih, alhamdulillah gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang belum terpilih, jangan khawatir karena nanti insya Allah akan ada kesempatan belajar buat teman-teman di acara bahasa Kafila ya. Nanti teman-teman bisa explore lebih dalam lagi dasar bahasa Inggrisnya, baru kemudian masuk ke tim bahasa Inggris. Gitu ya. Nah sekarang kita akan membahas kapan sih seleksinya. Nah ini kita hapus dulu mungkin ya. Atau tambah. Nah sekarang kita punya 2 opsi. Opsi yang pertama itu adalah sebelum Lebaran atau before Eid. Opsi yang kedua adalah after Eid. Nah sekarang teman-teman sekalian kalau misalnya setuju sebelum Lebaran silahkan angkat tangan. Tahu kan cara raise hand di Zoom? Caranya klik, ada nggak ya di sini? Nah itu ada ya. Kalau sebelum Lebaran berarti seleksinya akan diadakan minggu depan, hari Sabtu. Itu ya. Jadi before it ini kita akan adainnya tanggal 8 Mei. Saturday. Tapi kalau after it nanti kita lihat dulu sih jadwalnya kapan ya kira-kira. Kira-kira mungkin tanggal 22 lah. Saturday 22 Mei. Nah, sekarang teman-teman yang pilih sebelum it berapa orang? Silakan di raise hand ya. Ada Bilal, ada Arfan, Saya ada before. Kemal, ada Aga, ada Satif. 1, 2, 3, 4, 5. Dari 11 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 orang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Oke. Kalau misalnya before it minggu depan, kalau misalnya after it tanggal 22. Nah, sekarang ya untuk before it. Berarti ada 6 orang ya. 1, 2, Haikal juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4. Benar nggak sih ini saya gedein dulu. 3, 4, 5, 6. Nah, oke. Sekarang kita akan nge-vote untuk yang memilih after Eid. Silakan after Eid raise your hand. Empat orang saja ya. Bilal ini gimana nih dua-duanya? Kayaknya tadi sudah milih before it.
Oke. Berarti kebanyakan memilihnya before eat. Iya, karena kebanyakan memilihnya before eat, maka insya Allah akan kita adakan before eat ya, teman-teman. Jadi pekan depan, insya Allah tanggal 8, kalau misalnya ada perubahan, nanti akan dikabarkan di grup. Dan teman-teman akan dibekali dengan beberapa materi belajar yang bisa teman-teman gunakan untuk persiapan. Gitu ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi? Sebelum kita tutup nih. Oke, kalau memang tidak ada lagi mau ditanyakan, atau kita tungguin dulu ya 1 menit. Iya, insya Allah nanti tesnya lewat Zoom. Kalau yang spelling, teman-teman persiapkan kertas. Nggak mesti kertas sih, boleh juga di buku, biar nggak disobek ya. Nanti bukunya atau kertasnya bisa difoto atau di-scan gitu. Jadi Kak Dava akan mendiktekan 25 kata via Zoom. Teman-teman harus jujur pastinya ya. Tidak boleh membuka Google, tidak boleh bertanya kepada siapapun. Menjawab sesuai kemampuannya gitu. Kalau misalnya yang apa namanya? Yang pronunciation itu setelah tes spellingnya. Jadi nanti teman-teman akan digilir satu orang membaca satu paragraf. Gitu. Paragrafnya adalah paragraf yang sama. Gitu ya. Itu via apa, Kak? Via Zoom juga. Oh, ya, Kak. Iya. Nanti bacanya di depan banyak orang, di depan teman-teman yang lain. Untuk mengetes kepercayaan diri. Untuk skornya, skornya itu tidak ada sistem minus. Jadi teman-teman kerjain aja sebisanya, jangan nggak dijawab. Kertasnya kirim kemana? Nanti kirim ke Kak Dava lewat PM atau personal message. Gitu. Nanti akan dijelasin lagi kok minggu depan. Akan diingatkan lagi insya Allah. Itu ya teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita tunggu 1 menit. Silakan Azki. Nggak ada, Kak. Oh nggak ada. Iya, jadi teman-teman nggak usah takut. Karena kalaupun teman-teman misalnya belum lolos, masih banyak kesempatan lainnya ya. Kita akan selalu rekrut di setiap semester gitu. Jadi insya Allah masih ada semester-semester berikutnya. Jamnya jam berapa? Jamnya di jam yang sama ya teman-teman. Jam 1 sampai selesai. Kalau bisa jam 2, kalau jam 3, jam 3. Waktu Indonesia Barat. 1 PM. Jam 1 siang. WIB. Oke ya, kalau misalnya ada yang ujian, mungkin ada kegiatan lainnya, mungkin bisa diatur waktunya ya, biar bisa tetap ikut tes dan tetap bisa ujian juga. Insya Allah Sabtu mah nggak ada ya ujian ya. Berapa yang dipilih untuk lolos? Minimal 1 orang, tapi harapannya sih bisa lebih dari 1 orang. Kita ngelihat berapa orang yang kira-kira layak lah gitu untuk masuk ke English team sebagai anak kelas 1. Gitu ya. Jadi nggak usah takut, santai aja. Karena masih banyak kesempatan lainnya kalau misalnya nanti belum lolos. Begitu. Ada lagi yang mau ditanyakan kira-kira? Kita tunggu 1 menit. Sampai jam berapa, Kak?
sampai jam 2 atau jam 3. Nanti mengikuti selesainya kapan gitu. Maksimal jam 3 insya Allah. Ya Kak. Gitu ya teman-teman. Iya, mulainya jam 1 Kemal. Kita tunggu 1 menit lagi. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lain. Kalau misalnya ada kepentingan lain bagaimana? Nanti bisa PM aja di WhatsApp ya, sampaikan kepentingan lainnya apa, dan nanti kita cari solusinya ya. Arfan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan, masih ada 1 menit. Oh iya Kak, nama panjang Kakak siapa ya? Dafa Al-Falah. Oh, makasih Pak. Makasih Iya. Kak. Saya itu angkatan 5 di Kafila. Teman-teman nanti akan jadi angkatan 16. Jauh ya. Ada lagi? 1 menit. Kalau misalnya ada apa-apa gitu ya, WA aja nanti. Mungkin kalau malu atau ada pertanyaan khusus bisa di PM aja ya lewat WA. Mungkin ini dulu untuk siang ini atau hari ini. Sekali lagi thank you very much. Teman-teman semua sudah join. Semoga minggu depan lancar ya. Jangan lupa juga untuk belajar karena nanti akan dikasih materinya di grup WhatsApp. Oke? Oke, itu aja. Thank you very much. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Amin. See you next week. Makasih Kak. Makasih Kak. Ya, assalamualaikum. Salam.